Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim masih berada di kota Magelang. Karena banyak sekali ya yang komentar, katanya Kang, lanjutin terus ke rumah-rumah bersejarah. Di belakang Kang Hakim ini adalah rumah tempat tinggalnya Sang Panglima Besar, yaitu Jenderal Sudirman. Sang Panglima Besar sendiri menghembuskan napas terakhirnya di rumah bersejarah ini. Di dalamnya itu banyak sekali barang-barang peninggalan Sang Jenderal Besar. Yang penasaran seperti apa kondisi rumahnya? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Yuk, biar tidak terlalu lama lagi, kita langsung review rumahnya Sang Jenderal Besar, dipandu sama penjaga rumah ini atau yang bertugas di sini. Di sini juga ya banyak sekali rumah-rumah tua. Ya, posisi rumah Sang Panglima Besar ini ya berada di pusat kota Magelang, dekat dengan Akmil, Akademi Militer. Nah, di sebelah sana juga banyak sekali ya rumah-rumah tua, peninggalan bersejarah mungkin ya, peninggalan penjajah, entah penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, atau Portugis. Karena informasinya sih, rumah Sang Panglima Besar ini rumah bekas peninggalan Belanda ya. Oke, kita ke samping, ke sebelah sini, karena pemandunya ada di belakang. Tadi alhamdulillah Kang Hakim sudah izin dan sudah diperkenankan untuk nge-review rumahnya Sang Panglima Besar. Rumah bersejarah, suatu kehormatan bagi saya ya, bisa masuk ke sini. Kita bisa melihat setiap sudut ruangan, sudut kenangan Sang Panglima Besar. Nah, itu masnya. Assalamualaikum Mas. Nah, ini Mas yang bakal mandu kita keliling di rumah bersejarah ini. Oke, ini sama Mas siapa? Barangkali Dani. Penonton pengen tahu. Ya. Mas Dani ya? Ya. Mas Dani yang bertugas di sini. Oke, ini tempat kerjanya Mas di sini, di belakang. Maaf Mas, kita tanya yang bagian belakang sini dulu nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. Ini tuh dulunya bekas apa, tempat apa waktu Sang Panglima Besar tinggal di sini? Ya, jadi kalau untuk bangunan yang kedua ataupun bagian belakang, sebenarnya dulu difungsikan sebagai tempat untuk tinggal, ada ajudan, kemudian ada garasi sebagaimana mestinya rumah, tapi pernah mengalami karena faktor usia pelapukan. Nah, untuk saat ini kan ini sudah direvitalisasi. Jadi bangunan Nah, baru. jadi bangunan baru yang kita masukkan ke cagar budaya yang bangunan utama. Yang bangunan utama ini, Ya, ini bangunan lama dari dulu dan usianya udah hampir 1 abad. Iya, dari 1920 lah. 1920 ya pas 105 tahun. Terus di sini juga ada banyak sekali foto dan lukisan ya. Ini apa nih Mas? Ini Rute gerilya. ya, ada foto rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Yogyakarta kota ya, melalui jalur selatan, kemudian sampai ke arah timur ke Jawa Timur, Pacitan. Jadi tempat persembunyiannya di Pacitan. Oke, banyak sekali jadi rumah-rumah singgah Ya. Sang Panglima Besar ini. Di sebelah sini ini lukisan peninggalan Sang Panglima Besar. Ini lukisan kegiatan. Oh, kegiatan yang berkunjung ke sini. Iya. Nah, ini adalah Ini salah satu dari 3 kendaraan lain yang pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman untuk bergerilya, yaitu andong tanpa kuda. Oh iya. Ini berarti sama prajurit ya? Iya, para kudannya. Yang nariknya itu. Di bagian belakang ini apa Mas? Kalau belakang ini kosong Mas. Ini, Kosongan. Iya, kebun dulu ya. Ini area taman mungkin ya. taman, dan Kalau ya. sekarang taman. Oh, ada tempat santai juga di sebelah Iya. sana. Oke. Berarti di samping sana ada kayak tandu tuh Mas. Nah, jadi kalau itu tandu yang kami siapkan sebagai spot foto untuk pengunjung. Spot foto untuk pengunjung. Jadi biar bisa merasakan seperti apa kesannya naik tandu lah istilahnya gitu. Iya. Semasa perperang dulu gitu, ya.
Nah, ini ada Nah, ini foto ada atau lukisan? mobil Chevrolet. Jadi ada tandu, dokar tadi, sama satu lagi mobil Chevrolet. Jadi 3 kendaraan yang dipakai untuk bergerilyanya Jenderal Sudirman. Tapi kalau mobilnya sekarang nggak ada di sini berarti Ini ya? di Jogja. Oh, di Jogja. Ada di museum apa? Namanya Museum Sasmita Luka Sudirman. Oh, Museum Sasmita Loka Ya, Sudirman. jadi tempat ataupun rumah dinas beliau sewaktu menjabat sebagai Panglima Besar. Besar. Ini foto Ini ada foto upacara penghormatan terakhir jenazah beliau Jenderal Sudirman di depan rumah ini. di depan persis ya. Persis. Berarti kalau dulu masih area kebun di sini ya. Iya, jadi masih asli lah. Masih asli dan juga alami. Alami, ya. Ini nomor 2 ruang ini mah ini ya. Ini yang dipakai untuk para petugas. Nah, ini salah satu Hmm? senjata hasil rampasan di peristiwa Palagan Ambarawa. Ini Iya, salah satu senjatanya. Salah satu senjatanya. Dan semuanya di Museum Sasmita Loka. Enggak, kalau ini di Museum Ambarawa. Ambarawa. Iya. Oh, berarti Jadi terbagi-bagi ya. Iya, jadi Beberapa banyak. museum, banyak sekali museum tentang Sang Panglima Besar ini. Panglima Besar Rumah juga. singgahnya juga banyak Banyak. karena waktu perang gerilya betul yang mengandung sebuah sejarah. Nah, ini adalah tandu yang dipakai waktu perang gerilya. Gambaran. Jadi kalau misalkan yang berkunjung anak-anak sekolah ngerasain ya gimana waktu dulu Sang Panglima Besar ditandu, bisa di sini spot foto ya. Iya. Tapi hanya untuk berfoto, Hanya untuk tidak berfoto, bisa tidak dibawa. iya. Kita masuk dulu Mas. Silakan. Ke bagian mana? Bagian belakang berarti ini ya. Ini kita terus dari belakang. Oh, dari belakang. Iya. Kalau misalkan masuk dari depan harus muter. Terus muter. Lewat sini bisa muternya nggak? Lewat sini. Lewat samping. Iya. Ya udah. Kita ke depan aja deh, Mas. Depan aja, oke. Biar Oke. pas Oke. menjelaskannya dari depan sampai belakang. Belakang. Karena kalau yang di belakang sini ini nggak sengaja karena Iya. Mas Daninya nunggu di sini. Nunggu di sini. Kita ke bagian depan aja. Karena di depan sini juga di samping kiri kanannya rumah Sang Jenderal Besar ini Iya. banyak sekali bangunan-bangunan tua ya Mas ya. Iya, jadi memang ini namanya kawasan. Kawasan. Jadi kawasan Badaan. Nah, Badaan Oh. itu sudah ada dari dulu nama tersebut. Termasuk taman-taman yang depan itu dulu tempat bermainnya masyarakat sama orang-orang era kolonial yang tinggal di kawasan Residen Badaan ini, gitu ceritanya. Dan rumah ini tuh Ya. peninggalan masa kolonial Belanda. Iya jelas, di era akhir. Ya. Akhir karena Akhir. Jepang ya masuk. Iya, cepat masuk. Oke. Nah, ini bangunan-bangunan tua yang pernah tadi yang tadi Kang Hakim shoot di awal video. Dan ini berada di pusat kota ya Mas ya, alun-alun. Ya, Di belakang samping. alun-alun. Sana juga itu sama ada rumah tua. Nah, ini gambaran rumahnya dulu. Kita lihat supaya nampak lebih jelas rumah singgah atau rumah menghembuskan napas terakhirnya Panglima Besar. Kita masuk Mas. Oke, mari kita masuk. Ada berapa ruangan sih? Ada 7 ruangan. 7 ruangan di sini. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita memasuki ruangan. Ruangan yang pertama. Ruangan pertama ini ruang tamu. Jelas ruang yang pertama ruang tamu. Aha. Nah, di sini masih kita simpan koleksi peninggalan meja kursi tamu yang masih asli ya. Jadi sewaktu bangunan ini didirikan, kemudian dipakai orang-orang Belanda yang tinggal di sini, kemudian dipakai juga oleh beliau sewaktu tinggal di Magelang. Karena kita pernah kedatangan orang Belanda yang dulu pernah tinggal di rumah ini dan menceritakan bahwa mereka pernah menggunakan beberapa benda yang ada di rumah ini. Propertinya dulu. Propertinya. Jadi masih Ini masih asli. asli dari dulu dan usianya luar biasa. Ini kursi rotan ini emang zaman dulu kayak gini ya semua ya Mas ya. Ya. Kursinya. Ini boleh dipegang nggak? Ya, Boleh dipegang? nggak boleh sebenarnya. Iya. Oh, ya udah Jadi maaf. kalau di museum itu Hah? utamanya itu tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawa ataupun makan. Iya. Mohon maaf ya Mas. Jadi nggak apa-apa. Karena ketidaktahuan. Iya. Dan Nah, ini ada apa nih? Oh, riwayat. Riwayat Panglima Besar Jenderal Sudirman secara lengkapnya Di sini. di sini. Nanti kalau misalkan yang pengen tahu bisa buka Iya. Google atau apalah. Sekarang udah zaman modern, zaman canggih. Ini ada foto. Ada foto ibu atau istri Jenderal Sudirman, kemudian di dinding barat itu ada foto istri beserta ke-7 putra putrinya Jenderal Sudirman. Jadi Pak Sudirman itu meninggal di usia 35 tahun, meninggalkan 1 istri dan 7 orang putra putri. Berarti waktu anak-anaknya masih kecil banget ya. Masih kecil-kecil Di iya. usia muda. Bahkan pada saat Pak Sudirman memutuskan bergerilya, putra Ah. bungsu masih dalam kandungan. Udah putra bungsunya itu.
Ini ada tulisan nih, satu-satunya hak milik nasional Republik yang masih gitu ya, yang masih tetap utuh, tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Yogyakarta, 5 Oktober 1949, Jenderal Sudirman. Ini setelah dinobatkan menjadi pahlawan nasional, beredar ada mata uang dan materai. Materai. Materainya Rp300. Iya, bukan materai perangko. Oh, perangko. Ya, jadi perangko dan pecahan mata uang dari Rp1 sebenarnya sampai masih ada satu lagi nih 100, tapi kita belum. Oh, nggak ada. Ini Rp1 dikeluarkan tahun 1968. Oh, semuanya tahun 1968 ya? Oh, enggak. Yang Rp5 sama. Oh, sama semuanya. Dikira 1988. 1968. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada ruangan apa, Mas? Ya. Kalau untuk ruangan yang kedua ini sebenarnya dulu ruang kerja, tapi untuk saat ini kan di sini tidak ada benda peninggalan ya, jadi ada properti peninggalannya. Kemudian ini kita bergeser ke ruangan yang ketiga. Dan untuk ruangan yang ketiga ini dulunya pernah digunakan sebagai ruang dokter ya. Jadi karena di sini dalam kondisi sakit ya, jadi beliau juga dirawat oleh 2 dokter pribadi, namanya Dokter Husen dan Dokter Sumarjo. Nah, dokter itu dari RST ya. Jadi karena ini dekat dengan RST di kawasan ini. Dan ini berarti tandu asli. Nah, setelah dijadikan sebagai museum, ruangan ini kami tempatkan koleksi berupa replika. Jadi ini replika tandu karena pada saat tinggal di Magelang ini kan sudah tidak ada perang lagi ya. Jadi murni untuk pemulihan kesehatan di Magelang ini. Nah, jadi tandu gambarannya tandu seperti ini yang dulu pernah digunakan sebagai media bergerilyanya Jenderal Sudirman dari Jogja sampai Jawa Timur. Itu replikanya ini ya, bukan asli yang dipakai dulu ya. Tapi persis seperti ini. Ya. Dan di sebelah sini banyak sekali foto. Dokumen. Yang ini dulu Mas, ini waktu kegiatan apa? Jenderal Sudirman dengan para ajudannya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Ya. Ini bersama Pak Karno dan Bung Hatta. Ya, Hatta. Ini bersama Pak Harto. Ya. Ini Jenderal Sudirman pembukaan hubungan radio telepon Jawa Sumatera. Ini situasi perang gerilya. Nah, ini waktu perang gerilya, tandunya kondisi Jenderal Sudirman yang ditandu karena kesehatannya dari tempat satu ke tempat yang lain untuk bergerilya. Ini foto bersama Jenderal Sudirman bersama dengan pasukan gerilya sedang beristirahat di suatu tempat. Nah, Pak ajudannya. Ini Pak ajudannya, Pak Sudirman. Ini di Borobudur ya? Di Borobudur, Pelataran Borobudur. Di area cadangan Candi Borobudur. Ini Jenderal Sudirman bertamu dan saling memberi hormat dengan Gatot Subroto. Ya, dan inilah tandu yang asli. Tandu yang asli berarti berada di sebelah sini. Nah, ini kita ambil dokumentasi dari sana, dari lokasi langsung. Oh, salah satu tandu yang digunakan untuk mengusung Panglima Besar Sudirman pada waktu memimpin perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1948-1949. Persis mirip ya Mas ya? Iya. Mirip, cuma yang aslinya kan ya karena rusak. Ada beberapa bagian yang hilang. Ada beberapa. Ini kita buat utuh ya? Iya. Utuh seperti ini. Dan ini ya banyak sekali ya foto-foto sang Panglima Besar. Berarti kalau di tempat ini tidak ada barang bersejarah. Ini semuanya replika. Ya, hanya dulunya memang ruang ini sebagai ruang kerjanya itu. Ruang kerjanya sang Panglima Besar. Sebagai ruang transit tamu museum ya. Oke. Nah, ini ada foto-foto ya. Nah, ini seperti ini. Rumahnya beliau sebelum tinggal di sini, tinggalnya di Jogja ya di situ. Saat ini juga jadi museum juga. Museum apa? Namanya Sasmita Loka. Oh, yang Sasmita Loka tadi ya. Oke. Terus ini Museum Sudirman. Ya, yang di sini ini foto-fotonya udah tidak terlalu jelas ya. Oke. Sugeng Rawuh Museum Panggat Jenderal Sudirman. Jalan ada Irma Suryani, C7 Kota Magelang. Ini ada tulisan. Ya. Ketikan ya? Itu ya, tapi itu amanat. Amanat. Dan ini banyak sekali buku sang Panglima Besar ya, buku-buku. Ya. Oke. Berarti kalau tinggal di sini itu berapa tahun sih sang Panglima Besar? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun tinggal di Magelang. Di Magelang di sini. Berarti yang lama di rumah yang ini. Yang ini. Ya. Oke. Pokoknya sewaktu menjabat sebagai Panglima Besar yang menempati rumah itu. Rumah dinasnya. Ya. Rumah dinasnya lah. Ini kita balik lagi ke ruang tamu, ke sebelah sini, ini ada lorong. Kalau rumah dulu kayak gini ya Mas ya? Ini tadi tempat tandu, sebelah sini, ini tempat tandu, sebelah kiri.
Dan di sebelah kanan ini bekas apa dulunya? Dulu ruang keluarga. Ruang tapi keluarga. sama juga tidak ada benda peninggalan pada saat itu, hanya satu ujung itu wastafel itu. Saat ini kami pakai ruangan sebagai tempat penampilan jubah. Ya. Oh, jadi yang Nah, dari dulu sampai sekarang cuma iya, wastafelnya cuma saja. Ini tapi sudah tidak bisa fungsi ya. Sudah tidak berfungsi. Tapi sudah kami lakukan namanya konservasi ya. Nah, ini jubah yang sering kita lihat ya. Kalau misalkan patung Pak Lima Besar, terus juga lihat-lihat film dokumenter atau Iya, film-film apa ya? sejarah. Lebih dikenalnya, lebih terkenalnya kan memakai jubah. Iya, Ya karena betul. memang pada saat beliau memimpin perang itu kan kondisinya sakit. Dia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan beliau juga harus berjuang mempertahankan kesehatannya. Jadi tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan dan untuk kamuflase. Jadi untuk mengelabui lawannya. Nah, itulah pengorbanan sang pahlawan nasional. Nah, ini ada, oh ini mah bukan ya, ini mah hanya sekadar lukisan tentang Magelang. Terus di sebelah sini nih Mas, ini ada foto tempat tidur pada saat beliau bersembunyi di Pacitan, Jawa Timur. Jadi namanya balai-balai atau kalau bahasa Jawanya itu ya amben lincah. Nah, itu hanya seperti inilah. tempat santai mungkin ya. Tempat santai gitu ya. Kemudian ini sepatu namanya TKR. Kalau dulu kan namanya belum TNI, TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelum beliau sakit selalu kenakan sepatu seperti itu ya. Sepatunya berarti di Sasmitaloka. Di Sasmitaloka kalau sepatunya. Termasuk rambutnya juga di Sasmitaloka. Di Sasmitaloka. Buatan tahun 1945 milik keluarga Pak Dirman. Oke, kita lanjut ke ruangan yang lain Mas. Nah, ada beberapa ruangan lagi yang belum kita kunjungi ya. Yang ini dulu berarti. Oke, yang ini dulu. Jadi di sini harus dibuka. Iya, untuk satu ruangan ini kita harus melepas alas kakinya untuk menghormati beliau. Jadi karena ini merupakan ruangan privasi ya. Jadi ini kamar yang dulu pernah digunakan sebagai tempat istirahatnya Pak Dirman, tempat beliau dirawat sampai pada akhirnya 29 Januari 1950 penyakitnya mengalahkan semangatnya, beliau wafat di sini pukul 18.30 petang. Nah, di ranjang ini ya masih asli, ada spray kasur juga masih ada kelambunya. asli. Untuk kelambu dan tirainya atau bantal belum tidak ya. Jadi di sini juga masih lemari sama kursi ini dari masih dulu kursi. sama risbang. Iya, Ranjang. ya. Ini Nah, ada kemudian ini yang pertama ini ada balai-balai ataupun tempat sholatnya beliau saat ini di Sasmitaloka ya. Jadi beliau selalu ingin tempat yang lebih tinggi dari lantai ya. Kemudian ini ya, ini pada saat beliau dirawat di Panti Rapih Yogyakarta karena penyakitnya dan harus dioperasi, dan yang bawah ini pasca operasi. Nah, 1 bulan pasca operasi dan beliau masih masa pemulihan terjadilah agresi kedua. Iya. Agresi kedua militer ya. Iya, makanya kenapa ditandu ya karena memang masih dalam masa pemulihan sebenarnya gitu. Tapi tidak mengalahkan semangat Iya juangnya. jelas, karena beliau mengatakan yang sakit itu Sudirman, Panglima Besar tidak akan pernah sakit. Luar biasa. Inilah lemarinya ya, ini jadi udah barang udah langka ya, udah jarang banget ditemui ya. Dan langsung ada akses keluar ya. Keluar ya. Dari dulu juga Iya, atau jadi memang setiap ruangan untuk bangunan era kolonial itu pasti ada pintu penghubung entah antar kamar ataupun penghubung keluar itu ya pasti. benar. Ya. Pasti ya Mas ya. Pasti. Jadi kalau misalkan masuk kamar ini, kita itu harus buka sandal dan juga sepatu. Jadi harus dalam kondisi steril untuk menghormati sang Panglima Besar ya Mas ya. Iya, benar. Ini foto Ini bersama para Jenderal Sudirman perwira bergurau atau dan bersantai dengan di tepatnya perwiranya. Ya. Oke. Ini Jenderal Sudirman didampingi oleh Bapak Urip turun dari kereta api di stasiun Manggarai, Jakarta. Nah, setelah beliau wafat, ini ada rangkaian dokumentasi penanganan jenazahnya ya. Dari setelah disucikan, dimandikan, diulesi atau dikafani, dimasukkan ke peti jenazah, kemudian dilakukan upacara penghormatan di depan rumah ini Senin siang. Pemberangkatan, setelah penghormatan pemberangkatan jenazah ke Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta dilakukan upacara secara militer. Ya, Ini prosesinya ya. prosesinya Ini seperti proses itu. pemakaman Jenderal Sudirman diikuti oleh ribuan masyarakat. Terus ribuan masyarakat mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Nah, ini ribuan masyarakat yang mengantarkan
Jenderal Sudirman menuju tempat peristiwa terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Istri Jenderal Sudirman dan keluarga menabur bunga di pusara Sang Jenderal Besar. Ini ruangan makan. Kursi yang masih asli. Asli dari dulu ya? Iya. Pernah dipakai sebagai tempat makannya orang yang pernah tinggal di sini ataupun pada saat zamannya beliau Jenderal Sudirman tinggal di rumah ini. Di rumah ini juga. Ya. Almarinya juga sama ya? Iya sama. Nah, ini ada yang menarik di sini. Jadi ini pemberitaan media Belanda ya. Jadi ini surat-surat kabar yang terbit memberitakan tentang Jenderal Sudirman. Ya. Nah, ini lebih garis besarnya. Berita yang menggambarkan aktivitas Jenderal Sudirman dalam menyusun strategi perang gerilya. Oke nih. Nah, ini berita mengenai 1000 hari meninggalnya Jenderal Sudirman yang diikuti oleh beberapa rekan seperjuangan, salah satunya Sultan Hamengkubuwono. Di sini berarti Mas? Di tempat ini? Oh di Jogja. Oke. Terus ini berita mobilisasi yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini berita koran yang memberitakan mengenai meninggalnya Jenderal Sudirman karena sakit yang dideritanya. Berita koran yang memberitakan mengenai Jenderal Sudirman yang sedang bergerilya di beberapa daerah di Pulau Jawa. Oke, ini ada tulisan nih, sejarah perjuangan bangsa dan negara kita tetap lanjut, tidak akan dapat dipatahkan oleh siapapun juga sekalipun roda sejarah itu mesti melalui berbagai macam jalan yang berbelok-belok. Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman, tanggal 16 Agustus 1949. Ini ada foto relief di Purbalingga. Yang di Purbalingga ya Mas ya? Oke, karena di Purbalingga itu merupakan tempat kelahiran Sang Jenderal Besar. Berarti tinggal ruangan mana yang belum? Tinggal satu ruangan ya. Nah ini kecil banget ini ruangannya. Iya. Jadi sebenarnya ruangan ini dulu dapur, tapi setelah jadi museum ini kita tempatkan koleksi ini asli meja tempat pemandian ataupun pencucian jenazah Jenderal Besar Sudirman. Jadi ini masih asli. Setelah beliau disucikan, dimandikan jenazahnya di atas meja ini. Kemudian ini sama tadi ini rangkaian penanganan jenazahnya. Dan pas disolatkan ada Sri Sultan juga sedang menengok ke sini. Dan ini pada saat penurunan peti jenazah ke liang lahat. Dan seperti inilah makamnya Jenderal R. Sudirman. Jadi memang ada R-nya Radennya karena sewaktu usianya masih usia 1 tahun, beliau dijadikan anak oleh kakak dari ibunya atau pamannya yang kebetulan seorang asisten perdana. 34 tahun ya Pak, usia beliau pas wafat. Di bulan Januari. Sama-sama bulan Januari, berarti habis 4 hari kenapa ulang tahun yang ke 34. Beliau menghembuskan napas terakhir di rumah ini, dan ini tempat penyucian. Ya, jenazahnya. Berarti ini dulunya bekas apa nih? Tempat apa nih? Dapur dulunya. Oh dapur. Ya. Dikira teh ruangan kamar atau apa gitu, tempat senjata atau. Berarti kalau tempat senjata mah semuanya di belakang ya sama ajudan. Ya, jadi ya memang sebenarnya kan pada saat tinggal di sini kan beliau sudah tidak mimpin perang lagi, tapi memang masih banyak ajudan untuk berjaga-jaga di belakang sama di depan. Makasih Mas ya, Mas Dani. Ya, atas waktunya. Dan ini ada tulisan quote, dalam menghadapi yang bagaimanapun juga serta dalam menghadapi apapun juga jangan lengah, sebab kelengahan menimbulkan kelemahan dan kelemahan menimbulkan kekalahan, sedang kekalahan menimbulkan penderitaan. Tuh, quote dari Sang Jenderal, Sang Panglima Besar, Pangsar disebutnya ya. Oke, Mas Dani, terima kasih ya Mas Dani atas waktunya, sudah diperkenankan saya berkunjung ke tempatnya Sang Panglima Besar dan udah dijelaskan yang sangat jelas dan juga detailnya sama Mas Dani. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.